Kalau Anda mengkonsumsi ini sekaligus saja, tiap hari ada konsumsi, metabolisme akan baik, dan ibarat kata ketika metabolisme sudah baik, maka yang namanya kolesterol, asam urat, semua akan diturunkan. Anda konsumsi begini-begini tiap hari, selesai sebenarnya penyakitnya. Serius, hilang semua penyakit. Ini, pola kayak begini, saya kasih kepada orang kanker, Pak Bu. Ketika enzim yang dimakan itu nggak dapat semua, akhirnya muncullah satu kondisi yang disebut dengan craving. Craving itu dia minta makan terus, tapi yang dimakan itu bukan nutrisi, kebanyakan kalori. Bawaannya pengen tambah lagi, apalagi kalau Anda tahu kecanduannya orang-orang yang menggunakan atau makan makanan yang menggunakan produk-produk berbasiskan bahan-bahan aditif itu kayak orang kecanduan atau kayak orang sakau. Hati-hati. Tiba-tiba tengah malam pengen banget, atau mungkin tiba-tiba nggak tengah malam, tiba-tiba dalam satu hari tuh pengen banget makan mie instan. Hati-hati loh itu. Dia udah ngirim sinyal. Ya, jadi hati-hati banget. Kenapa? Kalau udah kayak begitu, maka otomatis udah terjadi penumpukan bahan aditif. Jadi udah siap-siap aja untuk kena sebagian besar, kalau nggak autoimun, setahu saya sih, autoimun atau penyakit-penyakit yang hubungannya dengan degeneratif. Ya, jadi tidak heran zaman sekarang ada anak-anak kecil yang udah kena kencing manis. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati. Nah, ini saya sudah jelaskan tadi, habis makan ngantuk. Kenapa habis makan ngantuk? Karena tubuh nggak punya enzim. Sehingga solusinya gimana? Atau bagaimana cara atau polanya? Nah, mulai sekarang teman-teman biasakan jadi ini tips sederhana sekali, tapi ini udah diajarkan sama Nabi. Nabi zaman dulu punya satu bentuk konsep yang disebut dengan air rendaman kurma. Pernah dengar ya? Air rendaman kurma itu ternyata waktu saya sempat diskusi dengan seorang profesor, dia seorang pakar nano, itu ternyata air rendaman kurma itu adalah konsep nano sebenarnya. Jadi semua yang dilarutkan dalam air itu pasti akan terdispersi molekulnya dan bisa terserap jauh lebih gampang. Tapi kalau nggak ada kurma gimana? Ternyata kita bisa pakai buah-buahan atau sayuran. Atau kalau nggak ada juga bisa menggunakan madu kayak begini. Ini kan madu nih. Anda ambil madu kayak begini, lalu Anda masukkan dalam gelas botol seperti ini, lalu Anda aduk, Anda guncang. Itu juga nano sebenarnya. Ya, terus kalau Anda mau tambahkan lagi, Anda bisa tambahkan propolis sebagai salah satu bentuk antibiotik Allah ya. Kalau saya kan antibiotiknya Allah yang dia titipkan di lebah, dan asam amino tadi Anda masukkan dalam bipolen. Jadi bipolen kalau teman-teman googling ada sekitar 18 jenis asam amino di sini. Anda kalau tahu ini Pak Bu, teman-teman sekalian, you don't need any more vitamin-vitamin di luar sana itu. Karena kebutuhan vitamin Anda ada semua kayak misalkan ini, propolis cuma satu aja kurang ya, dia nggak ada vitamin K. Vitamin K dia ada daripada bipolen. Ada pada madu. Jadi artinya apa? Kalau Anda mengkonsumsi ini sekaligus saja, tiap hari ada konsumsi, metabolisme akan baik, dan ibarat kata ketika metabolisme sudah baik, maka yang namanya kolesterol, asam urat, semua akan diturunkan. Sebenarnya kenapa? Herbal itu kerjanya sebenarnya menyeimbangkan. Ya. Kalau ada yang lihat tadi pagi postingan saya, ada 4 jenis, saya baru ngobrol dengan seorang teman juga yang lagi doktoral, dia cerita tentang ada 4 top ranking jenis herbal yang Allah ciptakan, yang itu semua memang ada hadisnya, yang ternyata herbal itu dia bersifat molekular docking. Molekular docking itu dia bisa mengambil peran untuk meningkatkan fungsi makrofag yang memakan virus bakteri seperti itu. Dan itu gampang sekali kita dapatkan. Yang pertama madu, yang kedua jahe, yang ketiga zaitun, yang keempat kok saya lupa ya, habatus sauda. 4 ini. Dan ini penelitiannya sudah ada. Artinya, apakah dengan makan mengkonsumsi itu tiap hari kolesterol Anda turun? Dia nggak turunin, tapi dia menyeimbangkan. Jadi herbal itu kalau dilihat ada sesuatu yang tinggi, dia seimbangkan. Kalau ada yang kerendahan, dia seimbangkan lagi. Makanya sebenarnya penyakit-penyakit seperti autoimun itu teman-teman sekalian, autoimun itu kan bahasa kitanya itu kawan nggak kenal kawan, lawan nggak kenal lawan. Munculnya karena apa? Karena bahan aditif sebenarnya. Paling sering kalau nggak karena analgetik atau anti nyeri, kalau nggak karena antibiotik. Bagaimana cara pengenalannya? Kasih bahan herbal yang bersifat imunomodulator. Imunomodulator itu apa? Dia memodulasi lagi kembali, dikenalkan lagi. Dan itu ada pada habatus sauda.
Jadi orang autoimun itu sebenarnya obatnya apa? Suruh tahajud, jangan pernah lepas tahajud, malam-malam itu recover lagi, restart lagi dia, dan minum habatus sauda. Simple sebenarnya, ya. Makanya saya katakan gini, kalau kita betul-betul berazam ini untuk bagian dari ketaatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, Anda konsumsi begini-begini tiap hari selesai sebenarnya penyakitnya. Serius. Anda cukup batasi makan, jangan sering-sering kenyang, kurangi karbo, lebih sering puasa, ikutin sunnah Nabi, hilang semua penyakit. Gampang kan? Murah nggak? Sangat murah. Ya. Cuman godaannya banyak biasanya. Tiba-tiba teman ngajakin makan inilah, itulah, kondangan gitu kan yang paling sering tuh. Yang sering kondangan. Ya. Dan itu kalau Anda sudah kuat ya, sudah kuat itunya apa namanya? Persepsi Anda, orang akan malu sendiri ngajak Anda makan yang enggak. Gitu. Kenapa Pak Bu ini menjadi suatu? Karena memang kuncinya ada pada makanan. Ya, contoh dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan bahwa kami, saya, itu kata Nabi itu bahwa keluarga Muhammad itu SAW itu dalam satu bulan itu tidak makan apapun kecuali makan kurma sama minum air putih. Ini pola kayak begini saya kasih kepada orang kanker Pak Bu. Kurma, air putih ada zam-zam maksudnya, air putih atau ada zam-zam seperti ditambah dengan kurma, itu kan dua jenis makanan minuman ya, kurma makanan. Kurma itu salah satu produknya Allah yang sangat tinggi alkalinya, bahasanya, EVA juga tinggi. Tumor, kanker, virus tidak akan bisa hidup pada lingkungan yang sifatnya alkali. Air juga sama. Jadi sebenarnya simpelnya aja, kalau Anda pengen turun berat badan, pola detox itu sederhana sekali. Banyakin puasa, makan kurma, air. Kalau memang masih butuh energi lagi, Anda makan sayur aja seharian. Gak makan apa-apa. Untuk sebulan penuh ya. Itu dipraktekkan oleh seorang dokter, namanya dokter Kim, siapa saya lihat dia ketua perhimpunan dokter holistik di Korea. Jadi seluruh pasien-pasien degeneratif, pasien-pasien kanker itu 10 hari pertama sama dia makan sayuran mentah. Simpel sebenarnya. Cuman kita kadang-kadang udah kebiasaan dengan rasa, nggak dapat rasa nggak bisa makan, ya. Padahal kalau saya pernah nge-share beberapa video-video tentang resep masakan gitu kan, sebenarnya nggak perlu flavor kok, nggak perlu perasa kok. Ada pakai zaitun, ada pakai black pepper, semua udah ada rasanya sebenarnya, ya. Jadi kita nggak perlu makan atau mengurangi makan, tapi makan yang benar gitu kan. Ya, jadi kalau Anda teman-teman sekalian pagi-pagi aja misalkan Anda mulai mempraktekkan bahasa saya itu probiotic on your meal. Probiotic on your meal dengan cara apa? Ini juga bisa tadi, ya. Anda masukin madu ke sini, ya. Anda pulang besok gitu kan kalau ada kerja atau mungkin lagi olahraga, masukin aja madu 1 sendok ke sini, lalu Anda gujang sampai dia larut dengan sempurna, itu udah cleans up your kidney, udah membersihkan ginjal Anda. Simpel kan? Simpel. Kalau nggak ada apa, rendam aja kurma. Kalau nggak ada apa, rendam aja jahe semalaman. Jadi udah jadi air nano, ya seperti itu. Apalagi Anda tambahkan dengan produk-produk lebah yang lain. Makanya saya pernah dapat pesan dari guru saya dulu, dia bilang penyakit apapun benerin nutrisinya dulu dengan cara apa? Kasih produk lebah. Dan teman-teman saya gini, kalau Anda melihat atau membaca satu hadis dan ada janji Rasulullah di situ, maka yakini janji itu. Contoh. Nabi mengatakan bahwa habatus sauda itu obat segala penyakit, kata Nabi. Gak masuk akal kalau saya sebagai seorang dokter mikirnya. Tapi janji Nabi begitu. Dan ternyata memang sains membuktikan habatus sauda itu dia meningkatkan sistem imun. Dan menarik ya, saya pernah datang ke pabrik teman, dia punya pabrik habatus sauda. Itu habatus sauda itu pernah, jadi minyak habatus sauda itu jatuh ke lantai epoksi. Lantai epoksi itu lantai sangat kuat sebenarnya. Dan lantai itu rusak gara-gara habatus sauda. Tapi subhanallahnya, kuasanya Allah, habatus sauda itu masuk ke lambung aman-aman aja. Oke, canggihnya. Ya itulah janji Allah seperti itu. Kenapa? Ya Allah alam nggak tahu. Ya, jadi ada madu, ada habatus sauda, termasuk ada hijama atau bekam. Itu salah satu janjinya Allah dan janjinya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang 70% imunitas kita terletak di pencernaan. Dan salah satu cara atau metode termudah kita untuk mengaktifkan pencernaan kita adalah dengan cara apa? Lapar. Biasakanlah lapar. Ketika mulai muncul sensasi lapar, jangan langsung makan.
Dan kalaupun Anda pengen makan, jangan langsung makan yang tidak ada enzimnya. Itu sebabnya saya katakan, mulailah membiasakan untuk apa? Sebelum makan, Anda makan buah dulu, dan buahnya Anda baluri atau Anda campur dengan madu. Dan kalau Anda mau dapatkan lagi enzim, Anda tambahkan di situ garam Himalaya. Dan garam merupakan sunnah Nabi. Nabi itu kalau salah satu hadis menyebutkan Rasul itu mencelupkan tangan beliau, ujung jari tangan beliau ke dalam garam, kemudian dimut, itulah enzim sebenarnya. Makanya orang susah makan, kasih garam. Gitu. Udah Nabi ajarin kok. Dan kalau udah kayak begini, enzim itu teman-teman sekalian kayak begini, Anda you don't have to eat more. Jadi maksudnya gini, dengan enzim yang masuk dalam tubuh kita, teman-teman sekalian, maka apa yang terjadi? Yang terjadi sinyal kenyang akan diberikan oleh perut. Sehingga apa? Nggak perlu makan banyak. Mau buktinya? Besok cobain. Gak usah makan bubur ayam besok. Ya, besok Anda makan buah pagi-pagi, atau mungkin pakai resepnya saya, ya, ada pepaya, terus Anda kasih madu, kemudian Anda kasih madu atau gula aren, kasih sedikit sama jeruk nipis, dan kasih sedikit garam Himalaya. Anda makan itu pagi, itu bisa kenyang sampai sore. Kenapa? Enzim semua isinya. Ya, gampang kan? Gampang. Tidak perlu makan bubur ayam. Boleh nggak makan bubur ayam? Boleh sih, tapi jangan tiap hari juga. Ya, sekali-sekali, cobalah untuk clean food. Clean food. Ya, clean food itu apa? Makanan tidak diolah, benar-benar pure. Ya, pagi-pagi gitu kan, Anda minum air madu gitu kan, Anda makan buah, seperti itu. Ya, dan pesan saya lagi, ya, habis ini kita tanya jawab aja. Makalah produksi saja, semua produk ciptaan Allah itu, ya terutama dari produk lebah, itu saran saya ada di rumah Anda. Jadi mungkin Bapak Ibu teman-teman sekalian, Anda sudah punya rak obat di rumah. Jadi mulai sekarang cobalah ada rak herbal juga. Gitu loh. Ada bubuk sodanya, misalkan ada zaitunnya, ya, seperti itu. Atau mungkin ada beberapa herbal-herbal lokal Anda taruh di rumah. Sehingga nanti apa? Anda mulai meminimalisir untuk mengkonsumsi obat-obatan kimia. Kalau nggak terpaksa, nggak usah konsumsi. Gitu. Udah ada mau tidur ya? Ya, dan gini, ini sedikit saya jelaskan. Jadi gini, ada satu disiplin ilmu baru namanya complexity science. Jadi intinya apa? Gini, kalau Anda tanya sama saya, jahe itu anti kanker nggak? Iya. Tapi pertanyaannya, apa bahan anti kanker dalam jahe? Maka pertanyaan ini sudah salah. Kenapa? Gini, Allah sudah menciptakan berbagai macam jenis tumbuhan seperti itu dengan senyawa kompleks yang ada di dalamnya. Oke? Ketika senyawa kompleks itu dimakan secara utuh masuk dalam manusia, maka dia memberikan tadi keseimbangan lah, ya, pada tubuh manusia. Dan kalau seandainya keseimbangan itu diubah, ya, keseimbangan itu diubah, maka otomatis dia akan muncul masalah. Contoh gini lah, biar Bapak Ibu lebih gampang memahaminya. Mengkudu itu punya anti nyeri, punya painkillernya, tapi kecil banget. Pace ya kalau orang Jawa bilang. Sebelah mungkin bahan senyawa kompleks yang ada pada mengkudu itu A1, B1, C1, D1. Nah, painkillernya itu D1 misalkan. Maksudnya begitu ya? D1. Jumlahnya berapa? Kecil sekali, 0,00 mg sekian. Tapi kalau orang terus-menerus mengkonsumsi itu, maka dia numpuk, dia menempati reseptor untuk memperkuat sistem imun. Tapi karena orang butuh dalam jumlah besar, butuh instan, dan ini bentuknya pabrikasi, akhirnya apa? Si D1 saja diekstrak. D1 saja diekstrak, dilihat, oh ternyata rumusnya painkiller itu D1. Akhirnya apa? Sama pabrik-pabrik kimia dibikin sintetiknya. Paham? Pabrik kimia dibikin sintetiknya, dan dosis yang cuma 0,005 misalkan, itu digandakan jadi 500 mg. Maka jadilah kayak seperti paracetamol. Paracetamol dimakan, lihat di bagian bawahnya ada peringatan. Jangan konsumsi untuk orang-orang yang ada gangguan liver atau gangguan enzim hati. Udah nggak kompleks lagi di senyawa. Makanya saya sarankan, kalau Anda di sini, Jawa Barat ini kan kaya dengan rimpang-rimpangan. Rimpangan itu seperti jahe, temulawak, kunyit, itu makan tiap hari Pak Bu. Maka dia akan memperkuat sistem imun. Dan jangan, kalau boleh saya saran itu, lebih baik makan yang masih fresh. Ya, kalau nggak, bikin aja di rumah sendirian. Ya, nggak perlu yang sasetan boleh nggak? Sasetan boleh kalau emang nggak ada pilihan. Tapi kalau ada yang lebih fresh, bikin aja sendiri.
Ya, kalau misalkan nggak mungkin kan dibikin infusnya aja. Infusnya gimana? Malam-malam Anda ambil air 600 ml kayak begini, cemplungin jahe, cemplungin kunyit, cemplungin temulawak sini, besok pagi airnya minum, kasih madu. Itu udah nano semua itu. Dan dia masuk semua bahan-bahan yang ada di situ, ada enzimnya, ada proteinnya, semua komplit masuk di situ. Ya. Jadi kalau boleh saya katakan, kalau kita mulai mempraktikkan ini, Bapak sekalian, ini bukan obat Anda, this is not your drugs. Obat Anda tuh di sini. Sehingga nanti apa? Ketika kita sakit, maka kembalinya ke sini juga. Bukan ke sini. Saya kalau pusing, saya biasanya menghindari banget untuk makan painkiller. Saya akan minum air dulu, air hangat, kasih madu, kasih propolis, segala macam, segunjang-gunjang, hilang juga tuh. Kenapa? Tubuh saya sudah relatif clean. Gitu loh. Sebab apa? Dimakan terus-menerus dia kan minta lagi. Makanya kalau lagi sakit kepala, coba jangan langsung minum nanti nyeri. Saran saya sih. Demam juga sama. Lagi demam itu jangan langsung minum paracetamol. Tunggu dulu bentar, minum air yang banyak, air yang hangat sampai dikeringetan. Ya. Atau kalau Anda mungkin ada kuda, naik kuda, lagi pusing-pusing gitu naik kuda nanti pusingnya hilang. Bukan kuda yang di ITB itu ya, yang ada apa? Ya, seperti itu.